Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Muhammad Ilham. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas retorika, di mana untuk membedah buku. Dan kali ini, alhamdulillah, saya berkesempatan untuk mengulas kembali buku yang sudah saya baca dan insya Allah saya bedah, yaitu buku Public Speaking karya Ustadz Muhammad Maliki, atau penulisnya tersebut yaitu Ustadz Maliki, yang diterbitkan oleh Tapaku Media, yang dicetak pada pertama itu 2014 di Kutlah Media. Ya, buku ini direvisi kembali sehingga baru bisa diterbitkan ke ke kalangan gitu, Oktober 2017. Buku Public Speaking ini mengusung tema yang sangat bagus gitu, dimana ini ada beberapa cara dan tips gitu untuk bisa mudah kita berbicara di depan umum. Di dalam buku ini terdapat beberapa materi yang dapat kita pahami, yaitu ada The Secret, Introduction of Tool, Public Speaking, Gesture, Control the Stage, High Energy of Public Speaking, Habits as Breaker, Tips, Training, Referensi, dan Penulisan. Di sini ada The Secret. Mungkin setiap kita memiliki keinginan untuk dapat mahir public speaking. Terlepas apa yang menjadi motivasi kita saat ini, yang jelas keinginan tersebut hampir setiap kita memilikinya. Hanya saja ada yang berhenti pada keinginan saja, namun ada yang komitmen untuk mencari jalan selanjutnya. Mungkin di antara kita masih banyak yang dengan melakukannya dengan membaca dan mengikuti event-event atau training-training tertentu. Namun pertanyaan mungkin di dalam diri kita sendiri gitu ya, kenapa sih kita masih gugup gitu kalau di depan, masih ada yang kurang gitu. Dan mungkin orang lain juga punya pandangan tersendiri saat kita ada di depan, seperti itu. Di dalam The Secret ini terdapat 3 unsur untuk untuk memotivasi kita, yaitu ada strong why, tools, habits, di mana strong why itu adalah dorongan, niat, tools itu ada alat, cara, ilmu, habits itu ada action dan pengulangan. Mungkin itulah yang disebut The Secret, yaitu kunci rahasia dalam menguasai sebuah keahlian. Ini berikutnya ada Introduction of Tools, di mana kita harus mengingat kembali apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami di masa-masa atau di masa lalu gitu. Misalkan pengalaman-pengalaman kita dijadikan tumpuan atau patokan kita untuk bisa berbicara di depan umum atau public speaking. Karena apapun itu harus belajar dari sebuah pengalaman. Ya, di sini juga ada pengertian dan pemahaman di dalam buku ini tuh ada pemahaman dari public speaking tersebut. Public speaking itu yaitu sebuah keahlian berbicara di depan banyak. Secara bahasa, public artinya umum, sedangkan speaking artinya berbicara, di mana hanya sekedar berbicara namun menyampaikan gagasan atau informasi, terkadang juga untuk mempengaruhi. Beberapa literatur mengatakan keahlian ini hanya untuk kebutuhan tertentu saja, seperti MC, trainer, atau penyuluh, guru, dan lain-lain. Namun sebagaimana yang kita pahami bahwa keahlian public speaking ini tidaklah sebagaimana demikian. Saya percaya mungkin kalian juga sepakat tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa kita semua butuh keahlian public speaking ini mungkin ya. Ya, selanjutnya ada gestur, di mana peletakan tubuh kita, di mana kita mengusahakan agar kita tidak grogi gitu saat di depan umum. Bagaimana tata letaknya, bagaimana kita mengendalikan badan kita gitu, jangan grogi, jangan terlihat grogi oleh orang lain, seperti itu mungkin. Yaitu ada control the stake, mungkin dimana control the stake ini
kita harus memahami blocking tertentu dan memahami tata letak saat kita berbicara. Tentunya kita tidak boleh dong membelakangi audiens semuanya. Intinya kita harus memiliki keahlian untuk menarik audiens agar memperhatikan kita dan dia tertarik apa yang apa yang diomongkan oleh kita, sehingga dia memahami apa yang kita sampaikan. Ada juga high energy of public speaking, di mana kita harus memiliki energi yang sangat kuat, di mana kita harus memiliki mental yang sangat kuat. Kita harus kuat dengan apapun cobaannya saat ada di depan, di mana kita harus terbiasa melihat orang yang mengabaikan kita, mengacuhkan kita. Intinya kita hanya ingin menyampaikan dan semoga saja bisa dipahami oleh orang lain gitu. Intinya kita menyampaikan, dan intinya juga kita harus bisa menarik itu semua dari yang mengabaikan menjadi terbiasa untuk mendengarkan. Ya seperti itu. Ya juga ada habits atau kebiasaan di mana kita akan bisa jika kita terbiasa. Mungkin itu kata-kata yang sering kita dengar ya. Dimana habits ini bahwa kita tampil di depan atau public speaking kita bagus itu karena kita terbiasa, dimana kita belajar menikmati proses pembelajaran tersebut, mendengarkan orang lain saat ada di depan, membaca buku, membaca pemahaman semuanya, sehingga kita dapat mengerti apa yang disampaikan, apa yang kita nanti akan sampaikan, atau gimana rasa kita menjadi seorang public speaking itu. Ya mungkin seperti itu dari habits. Itu selanjutnya ada icebreaker. Icebreaker ini mungkin belum bisa pemahamannya belum terlalu saya mengerti. Nah, yang di sini ada menjadi hambatan saya, bahwa saya belum bisa memahami icebreaker ini. Ya mungkin karena pemahamannya yang kurang atau bagaimana. Namun kalau saya mengartikan itu icebreaking ini yaitu pemecah suasana kalau menurut saya ya. Dan dimana ini adalah titik sebuah titik untuk menarik sebuah perhatian kepada orang lain, untuk memperhatikan kita semua, memperhatikan kita, dimana kita harus membuat seperti hilangnya kejenuhan ini dengan menggunakan seperti games ataupun tebak-tebakan, ataupun dengan seperti stand up komedi untuk bisa menarik perhatian audiens semua. Mungkin yang dapat saya artikan icebreaking itu seperti itu. Ya, di sini juga ada tips, training, referensi dan penulisan. Mungkin saya tidak bisa mengertikannya satu-satu kembali karena mungkin saya juga sedikit lupa untuk menyampaikan apa. Intinya kelebihan buku ini menurut saya, dengan ketebalan yang halamannya hanya 186 halaman, sangat mudah dipahami oleh semua kalangan dan dapat dimengerti bagaimana penulisannya, bagaimana dia cara menyampaikan dalam penulisannya tersebut, bagaimana dia melakukan di dalam tulisannya ini agar menarik perhatian semua yang pembacanya itu. Mungkin sedikit kekurangannya, buku ini masih ada kekurangan dari paragraf-paragrafnya, di mana belum rapi, masih ada kata-kata yang sedikit typo gitu kan, masih ada seperti itu. Namun secara keseluruhan buku ini dapat dipahami dan dimengerti. Saya sangat memahaminya dan saya sangat
menjadi motivasi saya tersendiri bahwa adanya buku ini sangat bagus. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.